خصنا بمحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, jamaah salat asar di Masjid Al-Muttaqin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita diizinkan Allah untuk kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan terkait dengan aspek kesempurnaan daripada sifat-sifat baginda Nabi dan juga fisik-fisik baginda Nabi yang diramu dan juga dirangkum di dalam satu buku, satu karangan yang dikarangkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'ilun An-Nabawiyyah. Baik, kita sudah sampai di bab ke-39 terkait dengan cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir kita berbicara terkait dengan syair-syair yang disenangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darain amin. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب في حديث dari البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه, bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaffahu, telapak tangannya yang sebelah kanan, tahta khaddihi al-ayman, di bawah pipinya sebelah kanan. Wa qala rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak, dan sambil berkata, memohon doa, rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak, ya Allah, bangkitkanlah aku, azabaka, ya Allah, lindungilah aku dari azabmu, yauma tab'atsu ibadak, pada hari di mana engkau membangkitkan seluruh umat-umat yang saleh. Di dalam riwayat mengatakan ibadah as-salihin. Tidur merupakan satu sunnah, sesuatu yang disunnahkan. Bahkan tidur juga membangkitkan kesehatan. Orang yang tidak tidur pasti mudah, kalau dalam segi medis itu mudah untuk terkena kanker. Hati-hati yang sering bergadang. Maka kalau mau tidur, ikutlah bagaimana cara tidur Nabi, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengajarkan kita bagaimana tidurnya. Maka seluruh kehidupan kita termasuk tidur. An-naumu akhdhul maut. Bahwasanya tidur itu adalah seperti mati. Tidur adalah seperti mati. Maka ingatlah ketika kita tidur, kita juga merenungi, hendak tidur, merenungi. Artinya mati seandainya nanti kita tidak dibangunkan lagi, sudah. Begitu juga kehidupan ini sebenarnya seperti layaknya kita terjaga. Kita mati hanya sementara. Ketika saatnya setelah itu, mati itu seperti tidur, tidur itu seperti mati. Artinya dalam kehidupan kita, sekarang kita terjaga, nanti mati, kemudian dibangkitkan lagi dan tidak ada matinya. Adapun nanti qadarnya Allah menempatkan kita, ada yang di dalam neraka dan ada yang di dalam surga. Kita doakan kepada kita semuanya, semoga insya Allah kita ditempatkan dalam surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah umpama kita kehidupan. Begitu juga tidur diumpamakan seperti mati. Maka dikatakan an-naumu akhul maut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan tidurnya.
Namun tidurnya baginda Nabi tidak selalu meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kiri, pipi kanan. Ya, ada kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur tidak meletakkan tangan kanannya. Kalau riwayat mengatakan, hadis-hadis yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di pipi kanannya supaya mudah terjaga. Ini biasanya dipraktik Nabi ketika tidur sebentar. Misalnya setelah Nabi bangun malam di jam 12 jam atau jam 1 hingga jam 2, ataupun dari jam 2 hingga ke jam 3 atau sepertiga malam. Kemudian menjelang tidur, menjelang subuh beliau iktijak sebentar. Itu sunnah baginda Nabi. Artinya saat bertemu dengan subuh, karena semalaman mungkin tahajud, ya, juga tidak sholat dalam keadaan ngantuk-ngantuk. Nah, ini sunnahnya iktijak. Maka ketika Nabi tidur ketika iktijak itu, Nabi sering mempraktikkan meletakkan pipi tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan, berarti sudah pasti Nabi menghadap ke sebelah kanan. Ya, nggak mungkin kalau sebelah kiri meletakkan pipi kiri, nggak mungkin seperti itu ya. Hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdillah mithlahu wa qala yawma tajma'u ibadaka. Ini perbedaan riwayat saja. Hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Sufyan an Abdul Malik an bin Umayr an Rib'i bin Hirash an Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa, apabila kembali ke tempat tidurnya, qala, beliau berkata. Ini bab ini juga tidak membicarakan tentang bagaimana tidurnya Nabi, tapi juga membicarakan terkait apa yang dibaca Nabi hendak tidur. Allahumma bismika amutu wa ahya. Riwayat mengatakan Allahumma bismika amutu wa ahya. Namun boleh membaca Allahumma bismika ahya wa amut atau bismika Allahumma ahya wa amut. Berbeda-beda riwayat, artinya semua yang sering kita bacakan, yang diajarkan ke anak-anak TK juga, bismillah Allahumma ahya wa amut, itu adalah hadis-hadis masyhur. Wa idza istayqadha, dan apabila beliau bangun, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Beliau berkata, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dan yang telah menghidupkan kembali setelah mati. Ya, ini doa menunjukkan bahwasanya kita tidur seperti mati. Allah masih memberikan kita kesempatan, mungkin ada dosa kita yang belum kita perbaiki, ada kesalahan yang belum kita perbaiki, ada dosa yang belum kita taubati, maka Allah berikan kesempatan kita bangun lagi, maka membaca alhamdulillah. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah nanti semuanya kita kembali. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita tidur, maka ambil sunnah-sunnah Nabi. Kalau tidak bisa diambil semuanya, ambil sebagian. Misalnya tidur miring ke kanan. Oh, ternyata miring ke kanan tidak, dalam kondisi tersebut tidak memungkinkan, ya, atau di dalam kendaraan, maka ambil sunnah yang lain, baca doa. Jangan tidur seperti tidurnya hewan. Nah, begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk tidur dengan adabnya. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika tidur, ajak direnungi dengan doa tersebut, sehingga membaca alhamdulillahilladzi ahyana setelah kita dibangunkan kembali jadi sebuah renungan bahwasanya hidup itu perlu disyukuri. Ketika kita dibangkitkan, ketika kita dibangunkan, maka ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kembali memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Mufaddal bin Fudalah an Uqail arahu an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kull lailatin jama'a kaffayhi fa nafatha fihima. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali ke tempat tidurnya, nih hadis riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidur. Banyak riwayat mengatakan pernah tidur di
di tempat-tempat yang sederhana, ya. Nabi tidak punya kasur yang empuk untuk tidur. Ya. Pernah satu riwayat mengatakan ketika Umar bin Khattab melihat baginda Nabi, berkunjung ke rumah baginda Nabi, kemudian melihat ternyata Nabi SAW saat itu sedang tidur dialaskan hanya daun pelepah kurma saja. Sampai ketika Nabi SAW melihat Umar bin Khattab berada di sampingnya, Nabi bangun. Umar bin Khattab melihat ternyata di punggung mulia baginda Nabi masih ada bekas-bekas daun kurma yang menempel. Subhanallah, begini kesederhanaan. Ya, rumah Nabi lantainya enggak lantai seperti kita, tidak. Tanah, hanya beralaskan pelepah kurma saja. Maka Nabi SAW melihat Umar bin Khattab nangis saat itu. Ditanyakan oleh Nabi SAW, mengapa ya Ibnu Khattab? Kenapa engkau nangis wahai Ibnu Khattab? Kemudian Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, aku pernah melihat Raja Persia, Kaisar Romawi, mereka tidur dengan dinaungi oleh dayang-dayangnya, dikipasin oleh dayang-dayangnya, kemudian tidur dengan beralaskan tempat tidur yang sangat empuk, ranjang-ranjang yang sangat tinggi. Kemudian Nabi SAW berkata, ya Ibnu Khattab, atatasyakkak ya Ibnu Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab bahwasanya kita umat muslim itu tidak diberikan dunia? Mereka diberikan dunia tapi mereka tidak diberikan akhirat nantinya. Kita tidak diberikan dunia tapi akhirat milik kita. Maka itu dapat menenangkan hati daripada Umar bin Khattab. Begitulah keadaan Nabi SAW ketika tidur. Fanafatha fihima, ya. Jama'a kaffaihi fanafatha fihima. Sering baginda Nabi SAW ketika tidur itu mengumpulkan kedua tangannya seperti ini, ya. Kemudian nafatha fihima, meniupkan ke telapak tangannya. Nafatha itu tiupan yang tidak hanya tiupan angin saja, artinya tidak ada ludahnya. Wa qara'a fihima, dan berkata, artinya sambil meniup, kemudian setelah meniup berkata qul huwallahu ahad, membaca qul huwallahu ahad, kemudian membaca qul a'udzu birabbil falaq dan membaca qul a'udzu birabbin nas. Ini sunnah, kita praktikkan. Ada riwayat mengatakan kita baca dulu baru meniup. Nah, ini kalau pensyarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Haytami, beliau berkata dibacakan, setelah dibacakan baru kemudian ditiup. Namun redaksi hadis mengatakan kita tiup dulu baru membaca. Kemudian summa masaha bihi mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau mengusap, ya, yabda'u bihi ma ra'sahu wajhahu, kemudian dimulai mengusap dari wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dzalika thalatha marrat. Kemudian mengusap seluruh tubuhnya hingga kakinya sebisa mungkin, artinya sebisa yang kita gapai. Itu sunnahnya begitu sampai 3 kali. Nah, itu sunnah Nabi. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Salamah bin Buhail an Quraib an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha. Bahwasanya ditemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur hatta nafakha, sambil jenyak sekali. Nafakha itu ada suara ketika tidur. Jadi bisa dikatakan seperti dengkuran. Tapi dengkuran Nabi subhanallah bukan aib, ya. Yang nanti dikatakan oh Nabi pernah berdengkur, dengkur itu sunnah. Nah, ini salah. Ya, dengkuran yang bagaimana? Nabi SAW dengkuran yang indah. Enggak suara. Dengkuran itu tergantung dengan volumenya aja. Maka dengkuran juga bukan sesuatu yang aib. Kita nggak bisa kontrol dengkur kita, ya. Bukan sesuatu yang aib. Sekarang aja kita jadi lucu-lucuan. Orang ngorok, kita rekam, record, ya. Kemudian ditunjukin, isem ini. Wa kana idza nama nafakha. Nabi SAW kemudian, ya, berdengkur. Ini menunjukkan Nabi SAW tidur nyenyak. Ada suaranya.
Fa'atahu Bilal fa'adanahu bis-shalah. Kemudian saat itu Bilal datang ke rumah baginda Nabi. Ya, rumah baginda Nabi di samping masjid. Bilal yang sering membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salat. Bilal yang membangunkan Nabi salat, kemudian salat Nabi bersama Bilal. Faqama sallallahu wa lam yatawadda fil hadits qissah. Ini kisah yang panjang. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bangun sampai ngorok, ya, tidur sampai ngorok. Kemudian dibangunkan oleh baginda, oleh sahabat Bilal untuk sholat, kemudian langsung mendirikan sholat tanpa berwudu. Maka ini dijadikan hujjah, dalil, ya. Tidak dikatakan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dengan cara terlentang. Hanya dikatakan Nabi tidur dengan ada suara dengkurannya, artinya nyenyak, lelap sudah. Tapi para muhaddits, para pensyarah hadis mengatakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan duduk. Maka hujjah yang diambil oleh ulama fiqh, kalau kita tidur dalam keadaan duduk, ya, maka itu ketika terbangun masih diperbolehkan. Maka kita mengatakan masih diperbolehkan untuk sholat tanpa berwudu. Tapi kalau sudah ittija, itu dikhawatirkan. Nah, karena riwayat yang lain mengatakan ini mata sebagai pengikat lubang yang di bawah. Karena ketika mata itu terbuka, maka lubang yang di bawah masih terkontrol. Tapi kalau sudah mata tertutup, maka saraf yang di bawah terbuka, akhirnya angin bisa berlalu lalang. Nah, keluar begitu saja tanpa terkontrol. Maka itu yang dikhawatirkan, keluar angin dari lubang belakang. Begitulah kisah, artinya punya kisah yang panjang. Kita cepat saja. Hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali ke tempat tidurnya qala alhamdulillahilladzi, ini doa yang lain. Artinya Nabi ketika bangun tidur, hendak tidur, banyak doa yang dibaca, bukan hanya bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Salah satunya, setidaknya kita bisa mengamalkan salah satunya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makan, yang telah memberikan kita minum, wa kafana, dan juga mencukupkan seluruh kehidupan kita, wa awana, dan juga mengizinkan kita tidur, diberikan kecukupan kita saat tidur. Maka saat itu kita merenungi ada orang-orang yang saat ini terlantar, gak ada tempat tidur, gak ada naungan. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'min. Seberapa banyak orang yang saat ini tidak punya naungan ketika tidur. Satu hadis lagi. Hadatsana Husain bin Muhammad Jurairi qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad bin Salamah an Humayd an Bakar bin Abdullah al-Muzani an Abdullah bin Rabah an Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Nah, ini baru ada redaksi hadis yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ittija, berbaring di tempat tidurnya, ala shiqqihil aiman, dengan menghadap ke sebelah kanan. Riwayat yang lain pernah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi sunnahnya ketika ada arah kita mau mengutamakan kiblat, maka boleh menghadap kiblat. Kalau tidak kiblat, artinya tempat tidur kita mungkin tidak berpas-pasan dengan kiblat, maka tidurlah dengan menghadap ke kanan. Kalaupun tidak bisa menghadap ke kanan, maka tidurlah dengan terlentang. Karena larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur hanya satu posisi, tengkurap. Itu ada redaksi hadisnya, dilarang untuk tengkurap. Nah, karena banyak kemudaratan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita percaya apa yang dipraktikkan Nabi pasti ada manfaat dan fadilah dari segi manapun, segi kesehatan apalagi. Maka dikatakan wa idza arsaqa baina subhi nasaba dira'ahu. Dan jika beliau tidur menjelang sebelum subuh, ya, beliau menegakkan lengannya dan meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Itu bagaimana tidurnya? Nah, ini afwan tidak mengurangi kesempatan saya mau memperhatikan cara tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu
riwayat mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidur begini. Kemudian riwayat ini mengatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur dan sudah menjelang subuh ittija. Maka ini boleh kita praktikkan. Misalnya kita sudah datang ke dalam masjid lebih awal gitu ya. Maka ambil sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita praktikkan dengan berniat ikut sunnah Nabi maka menjadi pahala. Bagaimana tidurnya baginda Nabi? Ini sering dipraktikkan oleh orang-orang Arab. Maka kalau kita ke Masjid Nabawi, kalau kita ke masjid-masjid sana, juga begitu juga masjid-masjid yang ada di wilayah Arab yang lainnya, mereka sering mempraktikkan. Ya, karena kenapa? Antara waktu azan dengan waktu iqamah relatif mereka panjang sekali. Ya, menunggu semua jamaah datang hingga mencapai kadang 30 menit, 45 menit. Kadang orang bisa ngantuk lagi. Maka begitulah cara tidurnya. Dan itu bisa terjaga dari keluarnya angin dan juga bisa terjaga dari lelapnya tidur. Sehingga kalau tidur seperti itu seperti melek saja. Nah, itu ketika kita praktikkan maka menjadi satu kesunahan mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hadis ini mengatakan syiqqil aiman, berbalik ke sebelah kanan? Ada manfaatnya kalau ditinjau dari segi medis. Itu dikatakan bahwasannya kita kalau tidur sebelah kanan, jantung kita berada di sebelah kiri, sedangkan otak kita agak relatif ke kanan. Maka ketika kita tidur, karena otak ini otak yang organ yang paling kurang nutrisinya, kita duduk begini, ya, aliran darah ke atas jarang sekali. Aktivitas yang paling banyak mendapatkan nutrisi otak adalah ketika sujud dan miring ke kanan. Maka itu bisa mengalirkan darah, nutrisi semuanya ke aktivitas otak kita. Dan juga sebelah kanan ada organ yang namanya, kalau di atas ini ya, ada organ yang namanya jantung. Di bawahnya ya, ada organ yang namanya hati. Ya. Maka hati ini satu organ yang sangat berat. Kalau kita miring ke kiri, maka hati bisa menjepit ya, organ sebelah kiri kita. Bisa menjepit. Ini jantung, ini paru-paru, kemudian di bawah hati. Maka hati bisa menjepit jantung sehingga darahnya tidak terpompa secara maksimal. Maka kalau miring ke kanan itu meringankan, karena kenapa? Bisa meringankan beban daripada si jantung itu sendiri dan paru-paru. Begitu banyak khasiatnya. Baik, ini yang dapat saya paparkan. Insya Allah akan kita bahas lebih panjang terkait dengan bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di malam hari. Itu dibahas, insya Allah kita bahas di pertemuan besok sore. Insya Allah Taala, semoga Allah mengampuni kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang mudah untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita menjadi umat-umat yang mudah mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairal jazaa wa wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.